Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu manajemen strategi. Sebelum itu, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Fathul Ulum. Saya mahasiswa Unpam kelas 05 SAKE 002 akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah akuntansi sektor publik mengenai manajemen strategi. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama mengenai definisi dari manajemen strategi. Manajemen strategi di sini adalah sebuah proses pengambilan keputusan, yaitu penerapan tindakan dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan di sini dalam manajemen strategi sektor publik adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang kedua yang mengenai konsep manajemen strategi. Konsep manajemen strategi di sini didasarkan pada pemahaman organisasi yang jelas tentang visi misinya. Jadi dalam suatu organisasi itu harus ada visi misinya sehingga bisa dipahami yang dimana akan juga menentukan tindakan yang menentukan suatu organisasi akan di mana posisinya di masa depan. Dan juga manajemen strategi ini membutuhkan komitmen untuk perencanaan strategi. Komitmen di sini adalah nilai-nilai yang dipegang teguh suatu perusahaan sehingga dapat mencapai suatu tujuan organisasi. Manajemen strategi ini juga bagian dari manajemen bisnis yang melibatkan kemampuan organisasi untuk menetapkan suatu tujuan organisasi sektor publik, yaitu yang berfokus pada pelayanan publik atau juga kesejahteraan masyarakat. Ya, baiklah teman-teman, perlu kalian ketahui mengenai konsep manajemen strategi. Konsep manajemen strategi. Jadi manajemen strategi ini yang pertama adalah sebuah proses di mana kita atau organisasional menentukan suatu keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu berkesinambungan. Jadi dalam manajemen strategi ini harus ditempuh secara berkesinambungan atau terus-menerus sehingga tujuan organisasional dapat dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu dimodifikasi untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Jadi dalam suatu organisasional, suatu kondisi suatu organisasional pasti berbeda-beda setiap periodenya. Maka dari itu perlu dimodifikasi agar tujuan organisasional dapat terus dicapai. Oke teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi strategi sektor publik. Oke, di sini implementasi strategi merupakan sebuah proses di mana manajemen berusaha untuk mewujudkan berbagai strategi dan juga kebijakannya dalam tindakan melalui perkembangan program-program, rancangan anggaran dan juga prosedur. Oke, teman-teman, implementasi strategi pada sektor publik ini biasanya manajemen berusaha untuk mewujudkan berbagai strategi dan juga kebijakannya melalui sebuah tindakan, yaitu melalui pengembangan program, lalu rancangan-rancangan anggaran dan juga prosedur-prosedur. Oke, dalam sektor publik ini biasanya implementasi strategi dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Oke, baiklah teman-teman, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tantangan atau hambatan manajemen strategi sektor publik. Yang pertama yaitu sektor publik lebih kaku dan ketika membuat suatu program kegiatan harus melakukan cross check. Oke, kaku di sini maksudnya adalah ketika manajemen strategi sektor publik ini mengacu pada suatu undang-undang. Undang-undang ini dibuat oleh pemerintah sehingga ada batasan-batasan dan juga prosedur-prosedur yang harus dilakukan.
Kemudian sektor publik lebih terbuka untuk lingkungan eksternal dibanding swasta. Jelas lebih terbuka untuk eksternal ya, karena sektor publik ini merupakan kepanjangan dari aspirasi masyarakat. Jadi lebih terbuka kepada lingkungan eksternal dibandingkan pada sektor swasta. Kemudian yang ketiga itu memerlukan waktu yang lama dan menghasilkan suatu tugas atau masalah. Jelas memerlukan suatu waktu yang lama ya, karena pada manajemen strategi sektor publik ini ada birokrasinya. Jadi ada suatu prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu pemerintah memiliki cakupan kinerja yang lebih luas dan rumit dalam mengukur tujuan dan juga mengukur hasilnya. Oke, pemerintah memiliki cakupan kinerja yang lebih luas. Jadi pada sektor publik ini jelas pemerintah memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu bukan hanya antar organisasi seperti sektor swasta, namun pada sektor publik ini bisa antar wilayah atau provinsi atau kota. Kemudian yang kelima yaitu pemelokan tujuan insentif terkait penerapan manajemen strategi. Oke, pemelokan tujuan insentif di sini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum manajerial pelaksana, di mana pada sektor publik ini biasanya identik ya dilakukan pemelokan tujuan insentif oleh manajer pelaksana. Itulah materi-materi yang telah saya sampaikan mengenai manajemen strategi sektor publik. Oke, baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Mengapa sektor publik membutuhkan manajemen strategi dalam pelaksanaan kegiatannya? Karena sebagai suatu organisasi yang ingin mencapai suatu tujuan, organisasi sektor publik memerlukan rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut, yang dirinci dalam program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang dapat bersinergi untuk mewujudkan suatu tujuan tersebut. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mengucapkan permohonan maaf. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.